Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawthar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawthar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar itu kalimat perintah. Perintah itu bisa 3 jenis. Bisa mubah. Awas, perintah silahkan, tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silahkan. Quran surah 7 ayat 31, silahkan makan, minum. Mau makan silahkan, minum, gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau nggak makan dosa, tidak. Makan silahkan, tidak silahkan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan, sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah, ankihul ayama, silahkan menikah, sunnah hukumnya. Jelas ya? Dari mubah, naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti salat fardu. Ya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tunaikan salat 5 waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya tuh. Wajib kurban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk kurban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkurban, sengaja tidak berkurban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan, an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman ibnu Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar, an Abdurrahman ibnu Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna pakai nun taukid, musallana. Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkatnya juga ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban nggak mampu. Woi, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta nggak mampu. Rokok mampu, kurban nggak mampu. Kenapa nggak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban. Malu sama Allah. Ngisap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin, ternyata begitu dikumpulkan setahun, dapat 2 kambing. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku hidayah, mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Balik. Kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok, kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah. Masya Allah. Pak Haji saya bisa kurban ternyata. Masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat bisa nggak Pak Haji? Bisa aja. Ntar asapnya ambil di neraka. Apinya. Ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiyah itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah ain. Ya, sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain setiap orang mengerjakannya. Makanya ini tinggi bagus nih, ya. Ya, tinggi bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya. Sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh. Satu, silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Saya kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu.
Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban satu hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustad di situ non. Udah jamaah, apalah hadis enggak, Quran enggak apa. Nawar lagi, boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad SAW. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa korban. Ya Allah, umat saya nggak bisa korban. Saya mohon terima korban saya ini atas nama umat saya yang nggak bisa korban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin nggak semua umat saya mungkin nggak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka nggak mampu terima korban atas nama umat saya nggak bisa korban. Hadisnya sahih. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat min Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. Satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya, cuman dua saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain, jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat, boleh korban itu diatasnamakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing, niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i, ada wasiat gak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan, tak perlu ada wasiat pun boleh. Karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir, umat Muhammad. Itu khusus kehususan bagi Nabi SAW. Di itu baru satu hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya satu kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal, silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya, silahkan. Ibu saja, tidak ada masalah. Ya, Wallahu ta'ala alam bissawab. Jelas?